Oke, baik para siswa sekalian, hari ini kita masuk pada pembelajaran matematika peminatan untuk kompetensi dasar yang pertama. Dan pada matematika peminatan kelas 10 ini kompetensi dasar yang pertama itu akan kita bahas mengenai fungsi eksponen dan logaritma. Jadi materi besarnya seputar eksponen atau perpangkatan dan logaritma. Nah, dari materi eksponen dan logaritma kita bagi menjadi dua bagian materi lagi. Yang pertama, fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponen. Dan yang kedua, fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan logaritma. Pada materi fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponen terbagi atas beberapa materi. Yang pertama, definisi dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang kedua, persamaan eksponen. Yang ketiga, fungsi eksponen. Dan yang terakhir adalah pertidaksamaan eksponen. 4 materi ini untuk bagian yang pertama akan kita bahas satu-satu, dan saya akan membagi juga materi-materi ini dalam beberapa kali pertemuan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang definisi dan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, untuk definisi dan sifat-sifat bilangan berpangkat, sebenarnya materi ini, konsep dasar mengenai bilangan berpangkat ini sebenarnya sudah dikenal sejak di SMP. Dengan demikian saya kira pada bagian ini kita hanya mengulang saja pengetahuan kalian terkait dengan definisi dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita coba untuk sebelum masuk pada definisi bilangan berpangkat, kita coba lihat beberapa contoh bilangan berpangkat yang sebenarnya kalian sudah kenal sejak SMP. Nah, misalnya kalau saya punya bilangan berpangkat, misalnya 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5, apa artinya 3 pangkat 5? 3 pangkat 5 itu sendiri artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3 pangkat 5 itu artinya 3, bilangan 3 kita kalikan sebanyak 5 kali, sebanyak pangkatnya 5 tadi. Yang berikut, atau misalnya kalau saya punya 2 pangkat 4, artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi 2-nya kita kalikan sebanyak pangkatnya itu 4. Baru kita hitung, kita kalikan hasilnya. Misalnya kalau 3 pangkat 5, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 kali 3, 243. Jadi hasil 3 pangkat 5 itu hasilnya adalah 243. Nah, kemudian kalau 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 ya kita kalikan 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Ya, kurang lebih seperti itu. Dengan demikian sebenarnya kalau kita melihat polanya, kalau kita punya 3 pangkat 5 itu artinya 3 kita kalikan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebanyak pangkatnya 5. Kalau 2 pangkat 4, pangkatnya ada 4, sehingga 2 itu dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya 16. Nah, itu berarti kalau dari pola ini, misalnya kita punya 3 pangkat 7, berarti sudah pasti 3 kita akan kalikan sampai 7 kali, karena mengikuti pola di atas. Jadi 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, tinggal kita hitung hasilnya berapa, tinggal kita kalikan berulang seperti tadi. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir. Baru hasilnya berapa kita tuliskan di sini hasilnya. Nah, atau misalnya kalau saya punya 5 pangkat 10, berarti polanya tetap sama. 5 kali 5 kali 5, ya, kali 5 kali dan seterusnya nih,
Sampai berapa kali? Ya berarti sampai 10 kali. Jadi intinya 5 yang ada pada perkalian berulang di sini banyaknya itu adalah 10. Ya. Banyak bilangan 5-nya ada 10. Baru kita kalikan tadi satu-satu, 5 kali 5 kali 5 lagi, dan seterusnya sampai hasil terakhirnya itu adalah kita tulis hasilnya berapa. Nah, itu adalah konsep bilangan berpangkat yang sebenarnya kalian sudah kenal di SMP. Nah, sekarang misalnya begini, kalau kita punya pangkat yang positif sebenarnya bisa dengan mudah kita menyelesaikan. Karena jumlah yang positif itu bisa kita hitung. Ya. Bisa kita tunjukkan jumlahnya. Contohnya, misalnya kalau saya punya 2 pangkat 3, ya, 2-nya harus saya kalikan kan 3 kali, karena pangkatnya 3. Otomatis saya tinggal hitung, oh ini 1, 2, 3. Maka saya akan dapat hasil pangkatnya itu adalah 8. Nah, tapi timbul pertanyaan, misalnya gini, saya punya 2 pangkat negatif 5. Pangkatnya bukan 5 tetapi negatif 5. Nah, ini timbul pertanyaan, kira-kira 2-nya apakah harus saya kalikan sebanyak negatif 5 kali? Karena itu, pada bagian definisi bilangan berpangkat di sini, kita akan membahas bukan hanya untuk yang pangkat-pangkat positif seperti pangkat misalnya 3, 4, 7, atau 10 saja, begitu, tapi materi ini akan kita bahas juga di dalamnya terkait dengan pangkat yang nilainya negatif. Nah, karena itu kita akan lihat yang berikut terkait dengan definisi bilangan berpangkat, khususnya untuk yang pangkat positif. Definisi pangkat bulat positif. Nah, misalnya jika A bilangan real, ya kita simbolkan dengan A elemen real. Simbol ini kita baca elemen. Jadi jika A bilangan real, simbolnya A elemen real, dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N itu artinya sama dengan A kali A kali A kali A kali dan seterusnya sampai kali A. Nah, ini kita punya bentuk pangkat. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau misalnya bentuk seperti ini, kalau A pangkat N, nah pertanyaan saya, kira-kira banyaknya A yang ada pada definisi ini ada sebanyak berapa? Ya, tinggal kita kembalikan ke bentuk yang tadi. Ya, karena A pangkat N, kalau saya punya 2 pangkat 5, ya 2-nya harus ada 5. Gitu ya. 2-nya harus ada 5, mengikuti pangkatnya. Ya, itu berarti kalau definisi ini kita punya pangkatnya N, maka A yang di sini, ya, A yang di sini harusnya banyaknya juga N. Gitu ya. Jadi kalau A pangkat 10, berarti A-nya juga harus ada 10. Gitu ya. Sampai kali ke 10. Jadi kalau A pangkat N, ya berarti A-nya ada sebanyak N. Nah, kemudian yang berikut, untuk bilangan berpangkat, ya kita punya A, simbol A ini kita namakan dalam bilangan berpangkat. A itu disebut sebagai basis. Bilangan A itu kita sebut basis, sedangkan N yang di atas itu kita sebut sebagai eksponen, atau nama lainnya pangkat. Ya. Jadi eksponen itu artinya pangkat. Nah, sekarang kita coba lihat contoh. Kalau yang pertama, ya, kalau 2 pangkat 5, tinggal kita terapkan definisi yang ada, berarti 2-nya kita pandang sebagai A, 5-nya kita pandang sebagai N. Ya, berarti yang dikalikan berulang adalah 2. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, berarti 2-nya ada sebanyak 5 kali. Nah, tinggal kita hitung. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Jadi kita peroleh 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Yang kedua, yang berikut soal B, 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berarti sama juga. Ya. Basisnya 3, pangkatnya 3. Jadi basisnya kita kalikan sebanyak pangkatnya 3. Jadi 3 kalikan sebanyak 3 kali. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti hasil dari 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, sekarang yang C. Jadi pembilangnya adalah
5 pangkat 7, di penyebutnya ada 5 pangkat 5. Untuk bagian pembilang 5 pangkat 7 tetap kita pandang sebagai 5 dikalikan sebanyak 7 kali. Lalu kita bagi. Di bawahnya, karena di bagian pembilang dan penyebut itu operasinya semua perkalian, sehingga kita bisa melakukan langsung pembagian. Misalnya 5 yang ini kita bagi dengan di bawah 5 habis. 5 bagi 5 habis. Kita coret ya. 5 bagi 5 habis. 5 bagi 5 habis. Ada lagi 5 bagi 5 habis. Nah, itu berarti yang di atasnya tersisa 5 kali 5, sedangkan di bawahnya ada 1. Ya. Jadi tertinggal 5 kali 5 per 1. Ya. Berarti 25 per 1 hasilnya 25. Itu adalah contoh dari bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan lihat terkait dengan yang tadi pangkatnya positif. Nah, sekarang pangkat yang negatif. Nah, definisinya, jika A elemen real dan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat negatif N adalah kebalikan dari A pangkat N dan sebaliknya. Jadi kita tulis A pangkat negatif N itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Cara menghitung pangkat negatif A pangkat minus N ini adalah dengan cara kita jadikan 1 per A pangkat N. Ya. Atau bisa juga kalau kita punya pangkatnya positif, ya, pangkatnya positif, kita mau rubah menjadi pangkat negatif, ya tinggal kita jadikan 1 per A pangkat minus N. Jadi ada 2. Bisa, kalau kita punya pangkatnya yang ini adalah pangkat negatif, cara ubah ke pangkat positif, berarti tinggal kita jadikan 1 per A pangkat N. Nah, A pangkat N di sini, ini sudah dalam bentuk pangkat positif. Jadi negatif N-nya negatif hilang, berarti tinggal N, N-nya positif. Nah, dan sebaliknya, kalau misal kita punya pangkatnya yang positif, N, maka kita jadikan ke negatif, kita tinggal jadikan 1 per. Nah, negatif N ini adalah pangkatnya, sudah pangkat negatif. Nah, jadi A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat minus N. Contoh, ya, ubahlah bentuk pangkat berikut ini ke dalam bentuk pangkat positif. Ya. Nah, sekarang kita punya misalnya yang pertama 3 pangkat negatif 4. Ya, 3 pangkat negatif 4. Oke. Basisnya 3, ini basisnya 3, pangkatnya negatif 4. Ya, negatif 4. Nah, itu berarti tinggal kita patokan di sini, ya. Berarti A pangkat minus N jadikan 1 per A pangkat N. Berarti ya, kita selesaikan 3 pangkat minus 4, tinggal kita jadikan 1 per A pangkat N, berarti 3 pangkat 4. Negatifnya sudah hilang. Karena di sini yang tadinya negatif N, di sini tinggal N. Jadi kalau di sini negatif 4, berarti yang di bagian penyebut ini sudah tinggal 4. Nah, lalu tinggal kita hitung. Berarti 1 per 3 pangkat 4 jadinya sama dengan 1 per 3 kita kalikan sebanyak 4 kali mengikuti definisi pangkat positif tadi, ya. Sama dengan 1 per, ya, kita kalikan 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 8, 1, ya. Jadi 3 pangkat minus 4 itu sama dengan 1 per 81, ya. Nah, itu cara untuk menghitung nilai dari pangkat negatif. Nah, sekarang yang kedua, 3 dikali 5 pangkat negatif 2. Nah, di sini ada, kalau 3 itu pangkatnya positif karena pangkat 1 yang tidak ditulis, ya. Sedangkan 5 punya pangkat minus 2. Jadi pangkat negatif itu hanya ada pada yang 5-nya saja, sedangkan 3-nya tidak. Nah, berarti tinggal yang perlu kita ubah hanya yang negatif, ya. Berarti 3-nya tetap kita kalikan dengan
Nah, 5 pangkat minus 2 kita ubah mengikuti aturan yang di atas, berarti jadikan 1 per. Nah, berarti tinggal 1 per 5 pangkat 2. Negatif 2-nya menjadi 2. Ya, berarti tinggal kita kalikan 3 kali 1. 3 kali 1, 3 per 5 pangkat 2 di bawah itu adalah 5 kali 5. Berarti hasilnya sama dengan 3 per 20. Jadi 3 kali 5 pangkat minus 2 hasilnya adalah 3 per 25. Nah, yang terakhir 4, ya, 4 per B pangkat minus 3. Ya. Pangkat negatif di 4-nya positif, B-nya yang punya pangkat negatif 3. Ya. Nah, lihat ada dua hubungan di atas, jadi dari negatif ubah ke positif atau dari positif ke negatif. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya, perhatikan kalau pangkatnya di sini negatif mau positif, tinggal kita jadikan 1 per. Ya. Kalau pangkatnya positif mau jadikan negatif, tinggal dijadikan 1 per. Ya. Itu berarti lihat kalau kita punya 4, ini 4 berarti 4. Ya. Kalau kita pisah berarti 4 kali 1 per. Ya. B pangkat negatif 3. Ya. Oke, 1, 4. Kembali ke bentuk awal. Ya. Kita manipulasi seperti ini. Kemudian 4 kali. Nah, 1 per B pangkat minus 3. Itu kalau ikut aturan yang di atas, maka hasilnya adalah B pangkat 3. Berarti hasilnya adalah 4B pangkat 3. Nah, yang berikut selain pangkat positif, pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, satu lagi bentuk pangkat yang harus kita kenal dan pelajari, yaitu pangkat pecahan. Ya. Nah, definisinya jika A elemen real dan A tidak sama dengan 0, M bilangan bulat dan N bilangan asli lebih dari sama dengan 2, maka A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Basisnya A, pangkatnya adalah M per N, bentuknya pecahan. Nah, cara kita untuk menghitung pangkat pecahan itu adalah kita mengubah ke bentuk akar pangkat, yaitu akar pangkat N. Ini kita baca akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, perhatikan letak M dan N-nya di sebelah kanan. A pangkat A-nya basis duduk dalam akar, jadi A-nya dipangkatkan M. Jadi M-nya letaknya dalam akar, sedangkan pangkat N itu adalah pangkat dari akarnya. Jadi M di dalam, N-nya di luar. Nah, contoh yang pertama. Kalau kita mau menghitung nilai dari 8 pangkat sepertiga, berarti tinggal kita hubungkan dengan definisi yang ini. Nah, anggaplah A-nya 8, ya, A-nya 8, M-nya 1, N-nya 3. Maka kita punya 8 pangkat sepertiga itu sama dengan, ya, kita buat tanda akar dulu. Nah, A di dalam, berarti 8 di dalam, ya. 8 dalam, M-nya 1 pangkat 1 kita tidak perlu tulis, sedangkan 3-nya di luar. Maka 8 pangkat sepertiga itu sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Jadi 8 pangkat sepertiga sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Terus kalau kita punya minus 27 dipangkatkan sepertiga sama dengan akar pangkat 3 dari minus 27. Nah, 27 pangkat 1 di dalam yang tidak perlu ditulis. Ya. Nah, contoh yang lain. Ya. Ubahlah setiap bentuk pangkat berikut ke dalam bentuk akar dan sebaliknya. Nah, yang pertama, 2 pangkat 3 per 4. Ya. Berarti, ikut definisi tadi, maka kita punya menjadi akar pangkat, ya, 2 di dalam, pangkat 3 M di dalam, 4 di luar.
Jadi 2 pangkat 3 per 4 itu sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3. Yang berikut 3 pangkat 2 per 5. Ya, kita buat akar, basisnya 3 kita tulis dalam, pangkat 2 di dalam, 5 di luar. Jadi 3 pangkat 2 per 5 itu sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Yang ketiga, akar pangkat 5 dari 16. Nah, ini kita rubah menjadi pangkat pecahan. Nah, 16 berarti kita mulai dari basis. Kita menuliskan basis. Basis itu adalah yang dalam akar berarti 16. Nah, 16 punya pangkat itu M. 16 pangkatnya 1. Kita tulis 1 berarti 1 per pangkat akarnya adalah 5. Berarti kita tulis 1 per 5. Ya. Nah, berarti akar pangkat 5 dari 16 itu adalah 16 pangkat 1 per 5. Nah, yang terakhir, akar pangkat 4 dari 1 per 8. Nah, basisnya tetap 1 per 8. Kita tulis 1 per 8. Ya, kita kurung saja. Kemudian 1/8 punya pangkat 1 per pangkat yang ditanda akar yaitu 4. Jadi 1 per 4. Sekarang kita masuk dengan sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, sifat-sifat yang akan kita kenal ada beberapa. Jadi, jika A, B elemen real, A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, P dan Q bilangan rasional, maka berlaku. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, kalau kita bicaranya bilangan rasional, ya, bilangan rasional itu berarti di dalamnya sudah ada juga bilangan bulat yang tadi kita bahas dan juga bilangan pecahan. Jadi rasional itu termasuk dalamnya bulat dan pecahan. Jadi sifat-sifat ini berlaku untuk pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, dan juga pangkat pecahan. Oke, kita lihat sifat yang pertama. Sifat yang pertama bentuknya A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Yang kedua, A pangkat P bagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q. Yang ketiga, A kali B dipangkatkan P sama dengan A pangkat P kali B pangkat P. Yang keempat, A bagi B dipangkatkan P sama dengan A pangkat P bagi B pangkat P. Yang terakhir, A pangkat P dipangkatkan Q, hasilnya adalah A pangkat P kali Q atau PQ. Ya. Nah, 5 sifat ini yang perlu kita perhatikan, yaitu cara untuk kita menggunakan sifat-sifat ini adalah yang pertama, dari sifat 1 dan 2 misalnya, sifat 1 dan 2 ini mensyaratkan bahwa ya, kalau di sini A pangkat P, ya, kita perhatikan kalau A pangkat P basisnya A, pangkatnya P. Kalau A pangkat Q, basisnya A, pangkatnya Q. Nah, dari dua bentuk pangkat ini yang samanya adalah A, yaitu letaknya adalah pada basis. Jadi syarat untuk bentuk pertama dan kedua ini kalau kita lihat A pangkat P, ini juga A pangkat Q. Jadi untuk bentuk pertama dan yang kedua itu syaratnya adalah yang harus kalian ingat, yaitu basis harus sama. Kalau basis belum sama, ini belum bisa diterapkan sifat ini. Jadi harus sama. Saya kasih kapital semua supaya kalian ingat, yaitu basisnya harus sama. Nah, setelah basis sama, baru kita tinggal apa? Kalau kita kalikan A pangkat P kali A pangkat Q, basisnya sudah A sama-sama A, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadi pangkatnya yang tadi P dan Q, kita akan menjadi P tambah Q, hasil jumlah ya. Pangkat P tambah Q. Begitu juga, tapi kalau dibagi, pangkatnya kita kurangkan. Ya, basisnya tetap A sama ini. Ya, sama dengan basis yang sama tadi di kiri. Oke. Nah, itu untuk syarat pertama. Sifat pertama dan kedua, basis harus sama. Ya. Kemudian sifat yang ketiga, ya, ada perkalian dua bilangan di dalam, kemudian dua bilangan hasil kali itu dipangkatkan.
berarti pangkatnya berlaku untuk dua-dua bilangan yang dikalikan itu. Jadi A kali B berarti A pangkatnya P, B juga pangkat P, lalu dikalikan. Ya. Oke, saya kira ini yang penting kita pahami letaknya saja. Posisinya, mana yang dipangkatkan, mana yang dikalikan, dan seterusnya. Jadi kalau A kali B pangkat P, ya A pangkat P kali B pangkat P. Kalau sekarang tadi bagi kali, begitu juga dengan bagi. Jadi dia ini senada. Ya, sama ini. Jadi mengikuti operasi di dalam tanda kurung maksudnya. Jadi kalau kali, hasilnya akan juga dikalikan. Kalau bagi, hasilnya juga akan dibagi. Jadi A per B atau A bagi B dipangkatkan P, berarti dua-dua A dan B akan mempunyai pangkat P. Lalu hasilnya kita bagi. Jadi A pangkat P bagi B pangkat P. Nah, kemudian yang kelima, ini perkalian pangkat. Jadi ada A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Maka kalau bentuknya yang seperti ini, bilangan berpangkat dipangkatkan, hasilnya akan menjadi pangkatnya kita kalikan. Jadi PQ itu artinya P kali Q. Contoh misalnya, kalau saya punya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5, hasilnya, sama ini basisnya sudah 2. Berarti kalau kali kita lihat sifat pertama bilang basisnya tetap 2 sama, tapi pangkatnya kita jumlah. Maka saya akan dapat 2 pangkat 8. Ya. Atau misalnya kalau saya punya 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 4, berarti karena basisnya sudah sama, terjadi pangkatnya tinggal kita kasih kurang, berarti 2 pangkat 5 kurang 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 1. Nah, pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Contoh, dengan menggunakan sifat-sifat yang berpangkat, sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut ini. Nah, nomor 1, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ya, saya kira cukup sederhana. Tinggal kita lihat, ini yang bisa kira-kira sifat nomor 1, 2, 3, 4, atau 5. Nomor 1. Oke, berarti kita harus lihat basisnya sudah sama belum? Ini basisnya 2. Ini 2 juga, sudah sama, berarti tinggal kita terapkan sifat 1. Basisnya tetap 2, pangkatnya yang kita jumlah. Maka kita akan dapat 2 pangkat 5. Ya. Kemudian yang berikut, 3 pangkat minus 6 bagi 3 pangkat 2. Nah, kita lihat lagi, ini sifat 2 karena bagi. Tapi apakah basisnya sudah sama? Di sini 3, di sini 3, sudah sama. Jadi tinggal kita terapkan basisnya tetap 3, pangkatnya yang kita kurang. Pangkat pertama minus 6, lalu kurang lagi pangkat kedua 2. Nah, berarti kita dapat 3 pangkat minus 6 kurang 2 jadinya minus 8. Sifat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, B pangkat minus 2 dipangkatkan 3 dibagi B pangkat minus 1. Nah, untuk nomor 3 ini sudah ada percampuran sifat. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat, ini ada sifat perkalian pangkat, kemudian ada juga pembagian bilangan berpangkat. Nah, kalau begitu berarti tinggal kita selesaikan mengikuti urutannya saja. Jadi B pangkat minus 2 dipangkatkan 3, itu yang kita selesaikan. Berarti untuk bagian ini, yang pertama ya, kita selesaikan dulu sebelum tanda ini. Ya, kita selesaikan berarti mengikuti sifat nomor 5. Berarti pangkatnya kita kalikan. Berarti pangkat dalam minus 2 kali dengan 3. Berarti minus 2 kali 3. Ya. Lalu kita bagi dengan di belakangnya B pangkat minus 1. Nah, berarti B pangkat minus 2 kali 3. Hasilnya minus 6. Bagi B pangkat minus 1. Nah, sampai di sini ini pembagian bilangan berpangkat. Itu berarti harus perhatikan apakah basisnya sudah sama. Nah, kita lihat, ini basisnya B, ini basisnya juga B, sama ya. Berarti sifat basisnya tetap
pangkatnya karena bagi berarti kita kurangkan. Jadi pangkat pertama minus 6, pangkat kedua minus 1. Berarti B pangkat minus 6 kurang 1 minus 7. A pangkat 1/2 dikali A pangkat 1/3. Nah, seperti itu saya bilang sifat-sifat ini dia berlaku untuk semua bentuk pangkat, baik positif, negatif, pangkat pecahan semua berlaku. Jadi tetap walaupun pangkatnya pecahan, kalau kita lihat ini 1/2, ini 1/3, tapi tetap untuk menerapkan sifat kita tinggal lihat basisnya sama atau tidak. Nah ini basisnya A, ini basisnya juga A. Oh berarti sudah sama. Kita bisa terapkan sifat nomor 1. Berarti basisnya tetap A, pangkatnya kita jumlahkan karena kali. Berarti pangkat 1/2 ditambahkan 1/3. Nah tinggal kita hitung A pangkat di atas 1/2 tambah 1/3. Kita kali silang 1 kali 3. 3 ya. Tambah 1 kali 2 per penyebut kali penyebut 2 kali 3 6. Berarti kita akan dapat berarti menjadi A pangkat 3 tambah 2 5 5 per 6. Oke, jadi A pangkat 1/2 kali A pangkat 1/3 hasilnya adalah A pangkat 5 per 6. Oke, saya kira sampai di sini kalian bisa paham. Dan sebagai soal latihan di akhir video ini kalian boleh latihan kedua soal ini. Oke, sekian pertemuan kita sampai di sini dan sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan